presentasi saya tuh udah mencakup dua-duanya, jadi nanti langsung masuk aja ya, Boleh. dari situasi normal lalu ke situasi pandemi. Dan Oke. ada sedikit referensi terkait dengan hak atas hunian layaknya. Saya share screen ya. Oke. Nggak bisa. Host disable attendee share screening. Mas Pedro. Oh, oke. Ah, ini dia. Nah, oke, view full screen. Ya, jadi tadi kan saya diberi kesempatan sedikit untuk memperkenalkan soal Rujak. Jadi Rujak baru ulang tahun tanggal 1 Mei kemarin, kami sudah 10 tahun. Kami menyebut diri kami adalah think act tank. Jadi selain melakukan riset, tapi kami juga melakukan memberikan rekomendasi dan melakukan tindakan dalam isu soal pengetahuan perkotaan. Dan dalam melakukan itu, kami juga melakukan koproduksi pengetahuan bersama juga dengan masyarakat. Nah, ini website kami di www.rujak.org. Nah, selama masa COVID ini, jadi di Rujak kan sekitar 12 orang, nggak besar ya kantornya. Ini memproduksi banyak sekali tulisan dan analisa, lalu juga peta-peta dan sebagainya. Mungkin ada sekitar 15-an tulisan dan melihat COVID ini dari berbagai macam elemen perkotaan. Jadi juga ini di sini juga ada bicara soal penuhi hak atas hunian layak, lalu juga soal kerentanan kampung, lalu juga soal air dan banyaknya, lalu juga korelasi kepadatan dan sebagainya, lalu usia dan sebagainya. Jadi nanti bisa lanjut masuk ke dalam website kalau misalnya ingin tahu bagaimana perspektif perkotaan melihat pandemi seperti ini. Nah, sebenarnya ini kutipan soal hak atas hunian layak ini selalu ada di semua dokumen pembukanya dari UN dari UN ya. Selalu mereka sering sekali bikin kata pembukaan. Hak atas hunian layak itu bukan soal 4 dinding dan atap. Nah, ini juga yang kerap sekali dipersepsikan oleh pemerintah. Kalau misalnya bidang perumahan rakyat di Indonesia itu adanya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi sebelum-sebelumnya perumahan rakyat itu sempat punya kementerian sendiri, lalu sempat hilang zaman Presiden Gus Dur karena dibawa Kim Praswil, lalu dia juga sebenarnya kementerian yang baru, bukan yang kementerian yang ada sejak zaman kemerdekaan dan sebagainya. Nah, jadi Kementerian Perumahan Rakyat itu sempat jadi Kementerian Negara, sempat akhirnya dia kementerian yang sektoral dan sebagainya. Nah, ini hal sepertinya sudah menunjukkan betapa perumahan rakyat itu nggak pernah serius gitu loh, dia terombang-ambing, masuk keluar masuk, lalu sekarang merger sama Kementerian PU. Dengan dia masuk Kementerian PU sendiri, itu sudah memperlihatkan bahwa isu perumahan rakyat itu nggak jauh-jauh dari bicara soal infrastruktur. Jadi bicara soal produknya lagi, bicaranya soal 4 dinding dan atap doang gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu hal kenapa negara itu selalu salah paham terhadap rumah itu. Mereka melihat rumah itu sebagai produk begitu, sebagai ada barangnya jelas. Dinding 4 beton kok atau kalau standar BPS ada 15 atau apa dengan atap gitu. Udah itu doang. Nah, sementara kalau misalnya aspek hunian layak, kalau misalnya dari kacamata hak asasi manusia, itu ada perspektif yang lain. Karena dalam pemenuhan hak asasi manusia, kalau teman-teman di sini mungkin tahu ya, mesti menghormati, memenuhi, dan melindungi kan ya. Jadi ada tiga hal yang harus dilakukan oleh negara maupun swasta maupun oleh kita juga. Karena kewajiban hak asasi manusia itu nggak cuma ada di negara, tapi juga melekat pada individu dan juga kepada pihak swasta. Nah, kalau misalnya dilihat dari hak atas hunian layak, dia juga mencakup kebebasan. Jadi misalnya perlindungan dari penggusuran paksa, lalu juga bebas dari campur tangan orang yang sewenang-wenang. Jadi kalau kayak kasus kemarin ada dokter atau perawat ditolak dari kontrakannya atau kos-kosannya, berarti dia sebenarnya sudah terlanggar dari aspek hak atas hunian layak. Lalu juga dia bebas untuk memilih dan menentukan tempat tinggal dan bebas juga untuk pindah.
Dan ini juga mencakup hak, ya berarti positif ya ini, lalu dia memastikan adanya keamanan bermukim, lalu keamanan kepemilikan atas perumahan, berarti ini terkait juga dengan soal sertifikat dan segala jenis pengakuannya. Lalu juga ada yang harus setara dan non diskriminatif. Mungkin kalau kita bicara soal yang kesetaraan dan non diskriminatif akan menarik kalau kita ngobrolin sebenarnya hunian-hunian yang berbasis agama itu melanggar hak atas hunian layak atau enggak sih? Nah, itu bisa dibicarakan di sesi lain kali. Karena itu perdebatannya sangat panjang. Nah, lalu juga adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini mungkin biasanya bisa kita lihat pada saat kalau persatuan rumah susun atau kayak di PPRS di apartemen, apakah mereka dilibatkan dalam proses manajemennya sehari-hari. Nah, lalu ada kriteria. Jadi sekali lagi karena ini bukan soal isu 4 dinding dengan 1 atap, ini harus memperhatikan kriterianya. Dan kriteria itu bukan cuma soal bangunannya seperti apa, dindingnya bagus apa enggak atau enggak. Tapi enggak, dan ini dia cukup komprehensif, bahkan juga beririsan dengan hak ekosok lainnya. Jadi misalnya di soal keamanan bermukim, dia harus terlindungi dari ancaman penggusuran paksa. Nah, termasuk pelecehan dan ancaman lainnya. Dan termasuk juga ancaman terhadap gentrifikasi. Nah, gentrifikasi ini mungkin saya jelaskan sedikit. Ada daerah-daerah mungkin saya lagi pikirkan Karet kali ya, yang karena sekitarnya dibangun banyak gedung tinggi, lalu mendadak harga pajaknya naik, lalu berubah, lalu ada take over dari developer yang terus membeli, akhirnya orang yang masih tetap mau bertahan di situ kan jadi makin sulit ya. Entah dia bisa diganggu preman supaya dijual tanahnya, atau diganggu oleh negara dalam artian harga PBB-nya pajaknya naik terus-terusan karena NJOP-nya terus naik. Nah, ini perlu ada mekanisme juga yang melindungi dari semacam praktek gentrifikasi, baik itu dia secara halus maupun akibat dari instrumen perpajakan. Lalu juga bicara soal kelayakan infrastruktur, jadi dia juga secara bangunan bahwa itu harus melindungi dari ancaman yang terkait bencana dan sebagainya. Nah, ini termasuk dengan ancaman pandemik seperti ini. Apakah infrastruktur di rumahnya itu layak dan di kawasan permukimannya itu layak dan memungkinkan kita untuk aman dari ancaman terhadap kesehatan itu. Lalu yang ketiga soal aksesibilitas, hunian itu seharusnya bisa diakses oleh siapapun tanpa berkecuali, termasuk itu dia orang kaum disabilitas, dan termasuk juga dia bebas istilahnya ya, juga non diskriminatif. Jadi tidak melihat orientasi seksual, tidak melihat orientasi gender maupun agama dan sebagainya. Nah, ini juga termasuk akses terhadap sumber daya perumahan, entah itu soal perkreditan, bantuan uang muka, nah itu harus terbuka bagi semuanya. Dan keterjangkauan ini soal biaya, nah ini gampangnya, jangan sampai orang harus milih apakah saya makan hari ini atau harus bayar kos gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi kejadian seperti itu. Jangan sampai orang memilih antara bayar listrik, PAM yang termasuk dalam komponen perumahan, atau saya harus beli beras. Nah, jangan sampai orang dihadapkan pada situasi seperti itu. Nah, itu terkait dengan aspek keterjangkauan. Nah, yang kelima soal ketersediaan layanan material sarana prasarana secara infrastruktur. Ini seperti pemerintah habis ngegusur, lalu dia membangunkan rumah di rusun di Rawa Bebek yang jauhnya 30 km dari lokasi aslinya. Ya itu sebenarnya tidak bisa dibilang bahwa pemerintah sudah memenuhi hak atas hunian layak, ya itu rumahnya rumah penggantinya ditaruh 30 km jauhnya, yang kalau misalnya kita ke sana itu nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu juga tidak berarti bahwa pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, juga terkait lokasi. Nah, lokasinya juga dia sebaiknya dia harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar, lalu tidak dekat dengan sumber polusi, jangan sampai mengancam haknya yang lain. Hal ini adalah hak atas kesehatan. Keamanan fisik juga harus terjamin. Makanya ini juga kita harus hati-hati pada saat melihat orang-orang yang tinggal di daerah bencana atau rentan terhadap bencana, misalnya bantaran sungai. Itu kan sebenarnya mereka akan terus rentan dengan bencana. Maka secara progresif mereka harus istilahnya diajak bagaimana memikirkan masa depannya supaya aman dari bencana. Intervensi desain seperti apa yang membuat mereka tetap
terpenuhi kriteria-kriteria hunian layak lainnya, tapi mereka secara lokasi juga aman gitu. Nah, tentu saja ini nggak bisa dengan kriteria dari negara yang cuma biasanya satu solusi, pindahin ke rusun gitu. Nah, ini kenapa akhirnya solusi partisipatif selalu dikedepankan karena dia akan mampu mempertimbangkan seluruh komponen kriteria hunian layak. Yang ketujuh soal kecukupan budaya, jadi sebenarnya ini bahasa Inggrisnya tuh cultural adequacy gitu ya. Jadi intinya dia harus menghormati identitas dan keragaman budaya yang ada di situ. Jadi contohnya gini, kalau misalnya ada orang di Sumatera Barat, dia sebenarnya masih nyaman dengan rumah gadang. Ya negara jangan seenaknya aja memaksakan orang yang di rumah gadang untuk menjadi non rumah gadang. Itu nggak bisa seperti itu. Nah, atau ada orang yang terbiasa untuk hidup apalagi ya yang komunal seperti tadi kan rumah gadang kan komunal, itu jangan sampai negara membuatnya jadi individualis dengan karena kacamata modernisasi. Nah, ini yang kerap kali dilupakan. Nah, ini saya lihat biasanya pelanggarannya ini terkait kepada masyarakat adat. Nah, miskonsepsi juga banyak. Misalnya, kalau misalnya memenuhi hak atas hunian layak, mungkin ada yang nganggap bahwa negara tuh harus wajib ngebangunin rumah bagi seluruh keluarga, bagi seluruh warganya. Tapi sebenarnya enggak demikian. Uh, Sebenarnya yang perlu dilakukan negara adalah kan sekali lagi tiga konsep hak asasi manusia kan ada tiga ya, menghormati, melindungi, dan memenuhi. Nah, pada saat mereka negara membuat peraturan, maka dia harus memperhatikan tiga itu, yang melindungi, menghormati, dan memenuhi itu. Nah, bukan berarti dia harus wajib membangun rumah, tapi dia juga harus memastikan semua komponen dalam kebijakannya memungkinkan orang untuk memiliki hunian yang layak, bukan memiliki ya, terpenuhi hunian layaknya. Jadi gini, jangan sampai kita pikir orang akan terpenuhi hunian layaknya jika dia sudah memiliki rumah. Kepemilikan itu hanya salah satu bentuk keberpenghunian. Jadi kamu bisa saja tinggal sama orang tua, tetapi komponen hunian kamu terpenuhi. Kan pada saat kita bicara ngomong komponen hunian layak, kita nggak bilang harus memiliki gitu. Yang penting kamu aman tinggal, lalu bahan bangunannya juga baik, kuat, di daerah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang cukup, tidak akan digusur oleh negara maupun swasta. Kalau misalnya ada bencana seperti gempa bumi dan banjir, minimal kamu aman, bisa dijangkau oleh pemerintah pada saat evakuasi, dan kamu bisa tetap mempraktekkan ekspresi budaya kamu. Nah, jadi soal apakah kamu milik, sewa, ngekos, itu jadi nggak gitu relevan di sini. Tapi yang penting komponen yang tadi saya sebutkan itu dia terpenuhi. Nah, dan juga bukan berarti kita juga tutup mata menolak pembangunan ya. Jadi pada saat kita misalnya Rujak atau Lokataru atau siapapun beradvokasi tentang hak atas hunian layak, bukan berarti kita meromantisasi kemiskinan gitu. Kesannya bahwa orang yang tinggal di bantaran kali ya yang misalnya banjiran terus tiap tahun atau tiap 3 bulan sekali atau bisa seminggu 3 kali kalau lagi puncaknya, itu mereka tetap harus tinggal di situ. Enggak juga demikian gitu. Tetapi pada saat prosesnya memperbaiki kondisi permukiman mereka, itu kita harus sangat memperhatikan sekali pendapat mereka gitu. Kalau misalnya mereka membutuhkan solusi hunian yang dekat dari tempat tinggalnya, maka sebisa mungkin dipenuhi gitu. Dan penggusuran itu selalu menjadi jalan terakhir. Dalam artian begini, kalau misalnya yang bisa ditingkatkan adalah mekanisme hidrologisnya, ya kenapa kita nggak ambil cara yang hidrologis dulu gitu sebelum kita pindah ke soal pemindahan gitu. Nah, hak atas hunian lain sekali lagi nggak sama dengan hak atas properti, itu dua hal beda. Lalu dan yang pasti tidak ada solusi tunggal. Nah, ini biasanya negara selalu gagal di bagian ini. Kesannya cuma ada solusi satu yang dibangun oleh Kementerian PU. Lagi-lagi kalau nggak rusun, Pemprov DKI juga begitu juga. Sebenarnya rusun, DP 0 juga rusun. Tidak ada solusi yang berbasiskan komunitas. Sekali lagi, padahal kita lihat tadi sebelumnya di video sebelumnya pemenuhannya masih swadaya, artinya dibangun sendiri. Gitu.
Nah, yang menarik dari kondisi sekarang maupun sebelumnya, sekali lagi karena berkaca dari pemenuhan hunian di Indonesia itu basisnya masih swadaya. Nah, karena dia elemennya swadaya, kebudayaan komunal kita juga tinggi. Nah, ini biasanya ternampak dari morfologi di perkotaan, bentuk permukiman di perkotaan yang namanya kampung. Sebenarnya ini saya nggak bisa bilang juga khas Jakarta. Ini juga sebenarnya khas Surabaya, khas Semarang, Jogja juga banyak kampungnya, kampung-kampung kota yang biasanya dia padat, lalu dia masih ada kegiatan kemasyarakatan bersama, lalu dia juga kadang-kadang bentuk huniannya dipakai untuk usaha juga atau membuat produksi sesuatu. Nah, ini biasanya tapi elemen ataupun bentuk permukiman kampung ini karena dia basisnya swadaya, secara internasional dia disebut sebagai social production of habitat. Dan prakteknya ini juga nggak khas Indonesia banget, karena prakteknya serupa kita bisa lihat di Brasil, di di Thailand, di India, dan sebagainya, bahkan di Jepang. Nah, jadi saya ingin fokus melihat soal kampung karena ini di Jakarta. Kalau misalnya kasus di Jakarta, sekitar 40% wilayah Jakarta itu masih bentuknya kampung. Dan kalau misalnya kita melihat kepadatan tinggi, lokasi kelurahan dengan kepadatan tinggi, kalau misalnya kita lihat lagi, itu juga di mana populasi orang tinggi gitu. Jadi kita masih bisa dikatakan sebagian mungkin 50% sampai 60% orang Jakarta tuh masih tinggal di dalam bentuk permukiman yang seperti kampung. Nah, ini tahun 2017 sisa kampung kita, kalau tadi kan ini zaman kolonial, yang merah itu bangunan formal, kalau yang hijau itu adalah kampung, bukan ruang terbuka hijau ya. Jadi lihat ya bagaimana dulu kampung itu memang selalu berdampingan dan berada di tempat yang sangat strategis di kota, bahkan sejak zaman kolonial. Sekarang ini sisanya yang ada, kalau misalnya melihat ada yang putih besar ini dulu kampung juga sebenarnya, tapi sekarang sudah jadi SCBD dan teman-temannya. Nah, ini statistik Jakarta. Kalau kita ngelihat yang membeli dari pengembang itu juga sedikit sekali, bahwa persentase rumah tangga atau bangunan tempat tinggal milik sendiri yang membeli dari pengembang itu cuma 5,6%. Membeli dari bukan pengembang ini bisa jadi pihak ketiga gitu. Saya beli dari paman saya atau saya beli dari teman saya dan sebagainya. Tapi yang membangun sendiri masih tetap lebih tinggi. Nah, yang lainnya tuh hibah dan warisan. Jadi kalau di sini aja kita lihat Jakarta tuh tetap porsinya lebih banyak yang membangun sendiri dibandingkan yang membeli dari pengembang. Nah, lalu secara kepemilikan juga, secara bukti kepemilikan itu juga agak bermasalah karena kayak misalnya 27% masih girik atau letter C yang sebetulnya sekarang susah diterima oleh pemerintah. Nah, ini yang membuat rentan entah itu gentrifikasi oleh developer maupun juga penggusuran. Nah, sekarang kita masuk ke situasi COVID ya. Ini tanggal 12 Maret, pertama kali Pemprov DKI mengeluarkan peta corona. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kalau misalnya ada yang suka berkunjung ke corona.jakarta.go.id, kita bisa melihat lokasi pasien positif saat itu, dan orang yang sedang melakukan tes. Jadi kalau yang kuning itu tes, yang merah itu yang positif. Nah, lalu ini 11 April 2020 mereka sudah berubah petanya dan makin banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya masih mayoritas corona itu masih berada di permukiman formal. Nah, ini tanggal 24 April, karena datanya waktu itu per tanggal 9 April sudah dibuka publik, kita bisa download file Excel-nya. Tadinya teman-teman researcher di Rujak tuh mereka harus klik satu-satu tuh yang pentol-pentol merah kuning itu lalu ditulis di Excel lalu dipindahkan lagi ke GIS. Nah, sekarang sejak Pemprov DKI mengeluarkan file Excel-nya, jadi kita bisa lebih mudah
mendata maupun memasukkan informasi terkait corona. Ya, ini kalau misalnya kita melihat paling tinggi tanggal 24 April ada 86 pasien positif, yang lokasinya adalah di Petamburan, salah satu kelurahan nomor 15, kayaknya nomor 15 terpadat di DKI, dengan jumlah dan dengan sekitar 8 RW kumuh. Nah, sorry. Saya salah. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Saya kelupaan masukkan. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu tracing antara lokasi RW kumuh. Yang sayangnya sebagian besar kampung itu di Jakarta masih kumuh, makanya disebutnya oleh pemerintah tuh RW kumuh. Sebenarnya kami punya datanya, kami memetakan antara RW kumuh dengan pasien positif COVID. Nah, ini lokasi rusun di sini juga sudah mulai ada rusun-rusun yang kalau dilihat sebagian rusun ada yang berlokasi di tempat kelurahan yang memang domisili pasien positifnya tinggi. Jadi kayak Petamburan itu memang lokasi klasternya dari sekolah Battle ya. Tetapi di samping sekolah Battle itu ada rusun Petamburan yang cukup padat. Nah, sebenarnya ini sayangnya ini data tanggal awal Maret kalau nggak salah. Tapi yang di sini ada rusun Marunda. Saat ini pasien positif Marunda di sana sudah di atas 5 gitu, dan 2 pasien positif itu berasal dari rusun Marunda. Ini juga berdasarkan kepadatan penduduk. Kalau yang warna merah, kuning, hijau ini jumlah pasien, lalu yang kalau misalnya areanya dia berwarna hitam, itu dia semakin padat, jadi kayak ini Petamburan sudah padat, dia juga pasiennya tinggi. Nah, kita melihat di sini Jakarta Utara yang padat dan juga jumlah RW kumuhnya tinggi, ternyata mulai banyak pasien positif. Nah, ini berdasarkan jumlah manula. Jakarta sebenarnya agak beruntung, jadi komposisi manula di Jakarta itu 8%, memang di atas lebih besar daripada komposisi standar nasional 7%. Tetapi kita jauh lebih beruntung dibandingkan Yogyakarta. Yogyakarta itu jumlah manulanya sangat tinggi di atas 10%, membuat dia lebih rentan daripada Jakarta. Karena kalau kita dari pengetahuan umum kan sudah tahu ya, kalau misalnya corona itu lebih rentan kepada orang yang untuk orang yang usia di atas 60 tahun. Ini juga, tadi udah ada. Nah, yang menjadi masalah berikutnya adalah 35% rumah tangga di DKI adalah penyewa. Ini belum termasuk dengan, jadi penyewa di sini dibedakan dengan orang kos-kosan ya. Nah, jadi kalau yang ada kos-kosan lagi, ini berapa persen lagi? Nah, intinya makin banyak lagi orang yang sebenarnya tiap bulan harus mengeluarkan uang, entah itu buat bayar kontrakan, rumah petak, kos-kosan, demi supaya dia punya tempat berteduh. Nah, lalu kalau secara luas, 44% bangunan di Jakarta, kok jadi rujak ya? Bangunan di Jakarta itu memiliki luas di bawah 10 meter persegi per kapita. Ini artinya, ini kan 10 meter persegi atau 9,9 meter persegi kalau BPS ya, tapi saya karena modful, ya udahlah saya tulis aja 10 meter persegi. Itu artinya kamu tinggal dalam kondisi yang overcrowded, yang sangat sempit gitu. Contohnya kalau rusun di Muara Baru atau di Penjaringan, luas unitnya sekitar 24 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi. Dan dalam satu unit rusun itu bisa dihuni sekitar 6 orang. Jadi kalau misalnya 36 meter persegi, berarti masing-masing orang ruangan luasnya itu cuma 6 meter persegi per kapita. Nah, itu sebenarnya sudah jauh di bawah standar dari BPS. Maka dia juga dikategorikan sebagai tidak layak. Nah, jadi bayangkan ada 44% bangunan yang kemungkinan juga dihuni oleh 44% populasi Jakarta, kondisinya adalah saat ini overcrowded seperti ini. Ini termasuk juga sebenarnya kamar kos-kosan kamu ya. Kalau kamu sekarang ngekos, kamu hitung aja luasnya. Aduh, iya ya, kalau misalnya cuma 10 meter persegi, ternyata cuma 3 kali 3, ya sebenarnya sudah dianggap nggak layak kalau menurut standar BPS.
Ini juga standar perhitungan dari BPS lain, ternyata di Jakarta itu mayoritas serumahnya itu cuma ada 2 ruangan. Ini bayangkan kalau kamu diharapkan untuk isolasi mandiri, jika kamu positif dan isolasi mandiri, maka kamu diharapkan untuk melakukan isolasi di rumah yang cuma ada 2 ruangan dengan keluarga yang isinya total 6 orang. Itu kan jadi makin mustahil kan. Dan ini sekarang resikonya harus kamu tanggung sendiri gitu. Ya negaranya di mana gitu, nggak jelas gitu. Nah ini juga sama, dan ternyata belum tentu semua misalnya punya, ya pasti punya ruang tidur, tapi kalau dilihat dari sini, varian di Jakarta itu misalnya ruang keluarga, ruang makan, belum tentu makin kecil kan ya. Ini artinya ada banyak fungsi-fungsi yang bercampur. Ya, ya balik lagi ke tadi, rumahnya isinya cuma 2 kamar, ya udah 1 ruang tidur, satunya lagi ya bercampur gitu. Jadi jangan-jangan di kamar tidur itu bisa ada ayah, ibu, anak 2 gitu tidur barengan, lalu sisanya kegiatan lainnya makan, dapur, bertamu dan sebagainya macamnya ada di ruang campuran itu. Ya ini dan ini juga ada juga yang di Jakarta juga ternyata masih banyak yang punya permasalahan, ada orang yang punya sumber air minum di dalam rumahnya, berarti dia harus keluar untuk beli atau dia taruh di luar untuk bisa ambil air minum. Masih kejadian di Jakarta. Nah ini tambah runyam karena sekali lagi negara baik dalam kondisi normal maupun kondisi COVID tidak serius menangani hak atas hunian layak ini, makin runyam di masa seperti ini. Ini awal-awal heboh corona ya, waktu itu ada di Twitternya KPA, aku mendadak lupa singkatan dari KPA, Koalisi Pembaharuan Agraria kayaknya ya. Ada berita soal ada perusahaan tetap menggusur lahan warga, padahal kita tahu sendiri pangan adalah sebenarnya yang utama di masa seperti ini. Kalau di daerah rural, isu hak atas hunian layak itu sangat dekat sekali dengan hak atas pekerjaan, lalu hak atas pangan dan sebagainya. Karena di daerah rural, rumah berfungsi ganda sebagai produksi pangan juga dan sebagai produksi penghidupan mereka. Lalu ini juga mungkin kita tahu ada dokter dan perawat yang diusir dari kos-kosannya di tengah pandemi. Nah ini juga mulai masuk cerita karena tidak punya pekerjaan, karena tidak dapat penghasilan lagi, lalu ada ojol yang diusir dari rumah kontrakan yang nggak mampu bayar. Nah ini kalau misalnya mau tahu, berdasarkan harga konsumen nasional, rata-rata kontrak rumah tuh 684.000 per bulan. Jadi dan dia itu biasanya 30-40% komponen dari pengeluaran. Nah, kalau misalnya kamu drop pengeluarannya, ya biasanya mereka akan memilih kan kamu mau tetap makan atau bayar kontrakan. Ya udahlah masih milih untuk tetap makan daripada lebih memilih untuk tetap makan kan gitu. Jadi mereka ya udahlah ngegelandang aja yang penting tetap bisa makan dan hidup. Nah, tapi ditambah dengan komentar yang nggak enak banget saya rasa orang-orang masih pada inget ya, yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Padahal ini adalah suatu pernyataan yang sangat salah, tidak berdasarkan data sama sekali. Nah, jadi di awal masa pandemik, jadi ini sekadar informasi aja karena sangat penting untuk menginformasikan betapa pemerintah itu tidak bertanggung jawab. Kedua itu dugaan adanya pernyataan nggak bertanggung jawab dari jubir gugus tugas. Itu seakan-akan mereka nggak sadar bahwa kondisi COVID sebenarnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi karena Rujak mengumpulkan data di Jakarta dan membandingkannya dengan antar kelurahan, dan masing-masing kelurahan itu punya karakter tersendiri, jadi kami tuh bisa menganalisa gitu. Nah, di awal-awal masa 2-3 minggu pertama, kelurahan yang
yang banyak positifnya itu adalah kelurahan yang punya karakter seperti ini. Dia tidak terlalu padat, jadi kayak Pegadungan itu, kelurahan Pegadungan, itu cuma kepadatannya 9.000 orang per kilometer persegi, sementara kepadatan rata-rata Jakarta itu 16.000 per kilometer persegi. Nah, berarti kan dia nggak padat ya. Lalu kelurahan lain yang juga nomor 2 dan nomor 3 itu 1, 2, 3 itu habis kelurahan Pegadungan, lalu Senayan. Senayan itu kalau kelurahan Senayan itu kalau misalnya nggak tahu lokasinya di mana, dia ada di SCBD sampai dengan Senopati. Yang harga tanahnya 200 juta per kilometer persegi, per meter persegi itu ada, sampai paling murahnya harga tanahnya 40 juta per meter persegi. Jadi kebayang ya kurang lebih orang-orang seperti apa nih yang terkena positif COVID di asal mula pada saat si Yuri itu ngomong seperti itu. Nah, lalu pada saat si Yuri ngomong tuh tanggal berapa sih? 27 Maret ya. 27 Maret. Jadi kondisi yang ada, baik itu Pegadungan, Senayan, Pondok Pinang itu adalah Pondok Indah, itu adalah yang terinfeksi pertama kali adalah orang-orang kaya, karena ini kan imported case ya, ada orang dari luar negeri dan sebagainya, yang punya mobilitas tinggi pergi ke airport dan sebagainya adalah orang kaya kan ya, atau menengah atas. Nah, lalu pada saat setelah Yuri ngomong, mulai terganti trennya. Yang di Senayan dia sudah stagnan, ini Senayan yang ini, rata terus, udah selesai kayak kasus COVID-nya, karena mereka mungkin udah dapat perawatan dan sebagainya. Yang Pegadungan masih naik, tapi per hari ini dia sudah rata. Pegadungan ini isinya 85% kompleks perumahan menengah atas, 15% baru sekitar kampung. Nah, tetapi ada pergantian tren, yang kampung-kampung mulai naik. Jadi yang Bukit Duri, lalu Menteng Dalam tuh yang di belakang daerah Manggarai dan sebagainya, itu mulai naik gitu. Dan sekarang malah kampung-kampung tertentu kayak di Penjaringan, di Akuarium itu mulai ada pasien positif COVID. Lalu juga di Kampung Bandan dan sebagainya, dan juga di Rusun Marunda. Nah, justru itu yang pernyataannya Yuri yang pertama itu sangat tidak bertanggung jawab, karena yang ada adalah asalnya dari asal muasalnya dari daerah yang kaya itu dulu gitu. Lalu terjadi perubahan karena dia sudah menjadi infeksi lokal. Ini contohnya 14 Maret tadinya di daerah seperti Koja, Cilincing, Muara Marunda dan sebagainya itu hampir nggak ada, sedikit gitu. Lalu dalam kurang dari 1 bulan langsung sudah berubah seperti ini. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi tadi kan saya bilang di Pegadungan. Nah, kalau misalnya dia itu nggak padat dan perumahannya formal, lalu ukurannya paling kecil 200 meter persegi dan sebagainya, memungkinkan orang untuk isolasi mandiri. Nah, kalau di Pegadungan yang tadi saya sebut 85% adalah real estate atau permukiman formal. Nah, ini penambahannya tuh sedikit-sedikit. Lalu oke lah, ada kasus pertama mungkin barusan ketahuan dan sebagainya, lalu datar, lalu naik lagi sedikit, akhirnya stagnan, selesai udah gitu hebohnya. Tapi begitu dia di pemukiman padat dan ditambah lagi karena klaster, dia naiknya cepat sekali, kayak contohnya di Petamburan. Sama seperti kalau kita lihat datanya di Sunter Agung, itu juga sama, naiknya cepat sekali. Karena itu juga walaupun ada pemukiman formal, dia juga pemukiman padat. Nah, ini agak nggak terlalu berhubungan sama hak atas hunian layak, tapi kita melihat dampak kalau misalnya dalam jika pandemik itu terjadi di lokasi yang huniannya dianggap misalnya kurang layak, maka dia punya kemungkinan menyebar dengan lebih cepat. Dalam artian tidak layak ini bisa beberapa hal. Satu, tidak tertutupan infrastruktur, termasuk infrastruktur kesehatan. Yang kedua adalah soal kepadatan. Memang tidak semua kota yang padat, jadi kayak contoh Seoul, Taipei, lalu Shanghai, lalu Shenzhen, itu adalah kota-kota yang sangat padat juga gitu. Tapi mereka bisa berhasil mengatasi COVID. Tapi itu bukan karena soal kepadatannya. Pemerintahnya berhasil mengatasi COVID di level hulu gitu. Jangan sampai dia masuk ke permukiman. Jadi dia nggak akan punya isu soal kepadatan itu. Jadi kontak tracing, lalu diisolasi dan sebagainya itu sangat penting sekali untuk mencegah penyebaran di kawasan-kawasan padat. Nah, sekarang kita masuk ke masa tanggap darurat dan PSBB. Nah, di sini sebenarnya Rujak, bareng juga Lokataru, bareng sama LBHI, LBH Jakarta, UPC, kami buka kanal pengaduan. Nah, kanal pengaduannya itu hanya fokus pada isu ekosok,
dalam artian ini adalah hunian, air, dan bantuan sosial. Nah, kalau dari di sini sebenarnya isu kontrakan itu selalu ada, muncul barengan sama bansos. Kenapa demikian? Pertama orangnya kehilangan pekerjaan dulu, lalu di minggu berikutnya atau di bulan berikutnya dia pasti udah karena tabungannya juga sedikit, dia juga nggak mampu bayar kos-kosan gitu, lalu atau nggak mampu bayar kontrakan, lalu juga mulai nggak mampu membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, makanya dalam pengaduannya masuk itu selalu ada dua nih, saya mulai tidak mampu membeli makan, jadi saya butuh bansos. Dan saya juga kayaknya bulan depan bisa nggak bayar kontrakan. Nah, selalu bergandengan antara kontrakan dan bansos itu. Nah, ini juga ada lonjakan seiring dengan masuknya pengaduan. Dari misalnya tadinya yang isunya kontrakan sekitar 27, lalu meningkat dan sebenarnya terus meningkat sampai hari terakhir kali saya cek hari Jumat kemarin. Misalnya testimoninya seperti ini, saya selalu dimulai dengan akibat tidak memiliki penghasilan, maka saya tidak bisa bekerja, lalu nggak mampu bayar kontrakan, karena itu saya memerlukan bansos. Orang-orang seperti ini tadinya tidak termasuk dalam kategori penerima bansos, ya karena kategori penerima bansosnya pemerintah kan sangat rigid. Artinya kamu harus terdaftar di PKH lah, program keluarga harapan lah, atau penerima KJP lah, penerima kartu Jakarta Pintar, atau kamu harus penghasilannya bukan penghasilan, pengeluarannya di bawah 480.000, saya lupa berapa, yang menurut standar PPS baru bisa dianggap penerima. Tapi kalau saat seperti ini udah nggak bisa begitu lagi, karena semuanya sudah kena semuanya. Nah, akhirnya di saat seperti ini mungkin akan banyak pertanyaan gitu. Pertama kita sadar, ada nggak sih upaya pencegahan penggusuran paksa gitu? Apakah justru dimanfaatkan sebagai kesempatan oleh swasta pandemik ini untuk menguasai lahan-lahan warga gitu? Kita juga sadar bahwa nggak ada perlindungan loh buat orang yang ngontrak maupun yang kos. Saya sampai iseng cari ada nggak sih daerah yang bikin perda soal kos-kosan gitu. Ada nggak sih perlindungan buat anak-anak kos, dan ternyata nggak ada. Ada sih kayak misalnya Kota Pekalongan punya perda soal kos, tapi setelah dibaca-baca lagi itu adalah baca lagi ternyata itu upaya negara untuk mencampuri ini loh. Kamu jangan sampai kumpul kebo beda gender ada di dalam kos-kosan. Jadi ngurusin yang begituan gitu loh. Tapi sama sekali nggak ada urusan perlindungannya terhadap kos-kosan anak kos kalau misalnya dia sampai menghadapi masalah seperti ini gitu. Tapi itu menarik dilihat sih dibaca soal perda kos yang di Kota Pekalongan itu kita bisa ngelihat bahwa negara itu lebih tertarik ngurusin urusan individu gitu, urusan individu daripada urusan pemenuhan hak atas hunian layak ini. Nah, ada nggak sih upaya substitusi atas ruang dimensi yang nggak layak? Oke lah, sekarang 44% bangunannya rumah di DKI itu di bawah standar gitu. Oke, kan nggak mungkin kan dalam semalam langsung bangun jadi rumah baru gitu dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini ada upaya substitusi juga dan sebenarnya sudah dilakukan oleh kampung. Cuma masalahnya tidak ada enforcement, tidak ada pemastian kebutuhan untuk si kampung ini. Contohnya begini, di awal-awal heboh COVID itu mulai kan orang-orang melakukan blokade jalan di kampung-kampung maupun di desa. Nah, sebenarnya begitu jalan itu diblokade dan nggak ada lagi kendaraan yang lalu lalang, sebenarnya jalan itu menjadi ruang publik. Jalan itu bisa menjadi ruang keluarga. Jadi orang bisa jalan sambil tetap menjaga social distancing, karena tetap aja ruang jalannya lebih besar daripada rumahnya sendiri. Lalu dia tetap bisa menikmati udara segar, kalau katanya kan karena pandemik CO2-nya menurun, polusinya menurun dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa gitu. Kalau misalnya diatur sama negaranya, dan ini juga malah dilakukan oleh, lucunya malah kebijakan seperti itu malah dilakukan dengan sukses oleh negara-negara ataupun kota-kota di belahan bumi utara gitu, kayak di Vancouver, Montreal, mereka tutupin tuh jalan-jalan besar,
dari kendaraan bermotor, yang boleh lewat cuma orang jalan kaki dan yang naik sepeda. Itu pertimbangannya lebih karena rumah-rumah di sana tuh padat-padat juga, dan bisa nggak dapat matahari juga. Ya udah, kalau kamu demi dapat matahari, demi bisa olahraga, ya jalan-jalannya di luar, jalannya saya tutup sama negara gitu, kendaraan bermotor gak boleh lewat, ya kamu nikmatilah jalan itu, dapat cahaya matahari dan sebagainya. Nah itu bisa dan memungkinkan. Nah lalu yang ini apakah ada upaya dari negara bikin karantina massal gitu? Atau misalnya tempat hunian sementara buat orang yang kontrakannya nggak bisa bayar kontrakan. Memang akhir-akhir ini Pemprov DKI udah mulai bikinnya, jadi walaupun agak kesel saya bacanya ya, ini dia mulai bikin karena udah heboh di sosial media dan sebagainya, akhirnya dia bikin gitu ya. Itu contohnya dia bikin GOR di daerah Tanah Abang itu, walaupun tetap GOR, kalau misalnya dilihat dari desainnya itu belum memperhatikan berbagai macam komponen hak atas hunian layak, misalnya tidak memperhatikan privasi, lalu juga tentu saja secara infrastruktur masih sangat minim dan sebagainya, itu tetap harus diperbaiki. Lalu apakah ada perhatian terhadap penghuni yang rentan? Kayak tidak semua kota ataupun provinsi kayak DKI itu di awal-awal memperhatikan soal kerentanan pribadi ini. Jadi kalau di awal masa COVID, justru orang yang aktif mendata apakah kamu punya penyakit penyakit turunan atau kamu juga punya kondisi kesehatan tertentu, itu dilakukan oleh komunitas gitu. Mereka mendata sendiri RT RW-nya secara swadaya dan sebagainya. Barusan akhir-akhir ini, mungkin kayaknya sekitar 2 minggu lalu, Pemprov DKI mengeluarkan pendataan lagi yang harus dilakukan oleh RT dan RW untuk mendata kerentanan warganya. Nah, ini juga lebih keterkaitan mengkhawatirkan ya, karena DKI itu jumlah yang isolasi mandirinya makin tinggi. Yang isolasi mandiri itu kalau kita lihat dari tabel ini, dan yang menunggu hasil. Ini sebenarnya datanya lama ya, tapi sekarang isolasi mandirinya itu udah di atas 1.000 kalau nggak salah, ya malah lebih parah lagi gitu. Jadi diharapkan seribuan orang itu harus isolasi mandiri dengan rumah yang belum tahu seperti apa gitu. Lalu juga menunggu hasilnya juga banyak. Ini artinya ada orang yang tidak di rumah sakit, harus di rumah, nggak boleh keluar selagi dia menunggu hasil. Ini kondisi seperti ini sebenarnya harus ditanggapi dengan pembangunan fasilitas seperti karantina massal itu. Karena kalau misalnya mereka tinggal di rumah yang 10 meter persegi per orang, ya otomatis itu akan membahayakan bagi dirinya sendiri maupun juga yang sesama orang lainnya gitu. Nah, ini sebenarnya rekomendasi yang kami berikan bareng-bareng, maksudnya kami itu Rujak, Lokataru, LBH Jakarta, UPC, kepada Pemprov DKI. Sebenarnya ada 10 rekomendasi yang terkait dengan hak untuk hunian layak. Cuma saya mungkin untuk pemantik diskusi, saya memilih kurang lebih 4. Yang pertama adalah penting untuk punya moratorium penghentian pembayaran sewa untuk rumah kontrak formal, contohnya rusunawa. Yang menjadi masalah dari rumah kontrak, rumah kos-kosan, rumah petak di Jakarta maupun di Indonesia, di kota-kota Indonesia lainnya, itu selalu bentuknya balik lagi ke swadayaan kita. Itu bentuknya swadaya alias informal gitu. Negara nggak pernah ada campur tangan terkait soal urusan rumah sewa ini, kecuali kalau soal rusunawa. Ini artinya ada ketidakmampuan negara untuk mengambil alih di sini. Entah itu dia bisa melakukan kebijakan yang lebih keras, misalnya penghentian bayar uang sewa, sampai juga dia tidak mampu untuk meminta kepada pemilik rumah sewa itu untuk tidak mengusir. Nah, kalau di kota-kota yang lebih formal hubungannya, kayak misalnya di Los Angeles atau Berlin, mereka bisa keluarkan moratorium untuk penghentian pembayaran maupun juga untuk pencegahan penggusuran. Jadi kayak di Colorado kemarin, di negara bagian Colorado akhirnya keluar moratorium itu
yang intinya selama masih masa COVID, selama masa COVID sampai kalau nggak salah sampai 3-6 bulan itu mereka para tenannya dilarang untuk mengusir apa namanya penyewanya. Nah itu memungkinkan karena setiap kali urusan pengusiran adalah relasi antara negara dan pemilik bangunan dan penyewa juga. Itu harus berdasarkan perintah pengadilan. Nah, yang seperti ini, mekanisme seperti ini tidak ada di Indonesia. Nah, mungkin ini juga bisa jadi pemikiran ke depan. Mungkin harusnya YLKI atau siapapun yang bersuara terhadap ini. Juga bahwa seharusnya anak kos atau orang yang sewa rumah atau kontrakan ataupun rumah petak itu terlindungi dalam mekanisme seperti itu. Jadi kalau misalnya pun mau terusir atau apa, itu perlu ada campur tangan negara dan negara perlu menjadi wasitnya di situ. Terus yang kedua, memang pemerintah pusat udah memberikan subsidi layanan dasar, tapi ternyata kalau misalnya terkait soal listrik itu cuma untuk 900 VA subsidi dan 450 VA. Sementara kalau di Jakarta ataupun kota-kota besar itu sebagian besar 900 VA yang non subsidi dan 1.300 VA. Kalau di rumah petak itu seringnya 1.300 VA, lalu dia bagi-bagi ke beberapa rumah petak. Jadi intinya pada akhirnya orang-orang miskin itu nggak dapat subsidi juga gitu. Nah ini oke lah kalau susah ditanggung sama PLN, ya udahlah kita tanya bisa nggak ditanggung oleh kota dan mekanismenya seperti apa. Nah selagi dan juga PAM, nah PAM juga perlu dicermati agar jangan sampai ada pemutusan akses air contohnya. Lalu juga kami juga rekomendasi supaya ada adaptasi cepat bangunan publik menjadi fasilitas karantina massal buat orang tanpa gejala, ODP maupun tunawisma baru yang membutuhkan. Tentu saja ini terpisah ya, nggak bisa mereka semua dicampur. Dan yang paling penting untuk upaya pencegahan itu perlu ada random test yang akurat di kampung padat dan RW-RW kumuh. Nah, mungkin ini bisa buat bahan diskusi atau pertanyaan, karena ini juga buat Rujak sendiri, masa pandemik ini masa ya, saya mau bilang masa keemasan kok, tapi kok sedih juga ya. Di sini ada begitu banyak informasi, data, lalu kejadiannya selalu berubah. Buat peneliti ini adalah sangat menarik banget gitu. Dan ini juga bisa dijadikan kesempatan buat orang yang advokasi untuk mengubah kalau misalnya terorganisir dan apa ya isunya dapat gitu. Kita akhirnya kan sadar bahwa penyewa anak kos dan sebagainya itu selalu ada di dalam posisi yang lemah dan makin lemah pada saat masa pandemik ini. Harus dipikirkan mulai dari sekarang apakah kita perlu perlindungan terhadap penyewa. Bagaimana sih caranya perlindungannya? Apakah lewat mekanisme seperti yang formal kayak di negara-negara belahan bumi utara atau kita bisa bikin mekanisme sendiri. Nah, ini lalu alokasi investasi subsidi insentif tuh harusnya kayak gimana? Jadi sekedar informasi aja, di pemerintah pusat tuh memang ada di bagian perumahan untuk sebagai insentif COVID di bidang perumahan. Tapi kalau dibaca dari pernyataannya Presiden, ternyata insentif COVID-nya itu adalah untuk orang yang beli rumah baru. Ya sekarang masa seperti kayak gini siapa yang mau beli rumah baru dan siapa yang bisa gitu. Jadi memang kelihatan sekali itu sebenarnya program lama, program-program tahunan, tapi di branding sebagai program COVID gitu, sama seperti kartu prakerja gitu. Nah bisa nggak agar lebih halo? Ya, dan lalu bagaimana peran jalan dan gang ruang terbuka dan juga redefinisi kepadatan. Ya, mungkin kayaknya ini udah slide terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Saya stop share ya. Oke. Ya, silakan Vian. Oke, Mbak. Oh, sebenarnya sorry ada yang lupa tadi. Dan 2 slide yang saya lupa masukkan. Jadi penduduk Indonesia berapa sih? 260-an ya? Nah, dari 260 juta penduduk Indonesia, 115 jutanya itu adalah yang disebut emerging middle class, kelas menengah baru.
Kelas menengah baru ini orang yang tipe-tipenya begitu ada krisis, kesenggol, 1 bulan udah miskin. Kurang lebih lah kasarnya begitu. Nah, di Jabodetabek jumlahnya ada 13 juta. Dan kalau misalnya dikomposisiin ke Jakarta, jumlahnya sekitar 3 juta. Jadi dalam waktu dekat, mungkin udah terjadi sekarang, ada 3 juta orang miskin baru di Jakarta. Yang pasti dia akan bertanya-tanya, tanggal 1, ini tanggal 1 kan, 1 Mei, biasanya bayar kontrakan tuh awal bulan nih. Bisa bayar kontrakan apa enggak? Gitu. Oke, makasih. Oke, makasih Mbak Elisa. Untuk teman-teman yang mau nanya, silakan chat di kolom chat. Jadi tadi kita sudah bahas gimana hubungan hak atas hunian layak dengan korelasi kepadatan suatu pemukiman, gimana prinsip-prinsip hak atas hunian layak itu nggak sekedar cuma dinding dan atap, dia harus melihat kondisi lokasi, akses ke perawatan kesehatan, dan juga keterjangkauan biaya yang sekarang lagi benar-benar penting, gimana orang pada saat di PHK tapi harus tetap berada di rumah untuk menjaga diri dari virus. Ya, tapi kondisi ekonomi Halo, membuat... ini saya audionya mati nih. Saya pindah dulu ya, kayak entah kenapa Zoom saya error. Oke. Bentar. Saya keluar dulu dan masuk lagi ya. Oke, teman-teman, sambil nunggu Mbak Elisa masuk lagi, saya coba rangkum apa yang tadi Mbak Elisa katakan, bahwa bagaimana hak atas hunian layak harus dijadikan sebagai kebutuhan dasar, dia harus dijadikan sebagai tanggung jawab negara untuk penuhin, sediain, apalagi di kondisi darurat seperti ini, rumah itu jadi benteng pertahanan terakhir. Kita nggak mungkin di jalanan, kita nggak mungkin di rumah yang nggak layak untuk melawan keganasan virus ini. Jadi sebenarnya, apalagi himbauan soal stay at home, jaga jarak, segala macam, itu sama sekali nggak ada artinya bagi tunawisma, yang mereka tiap hari sebelum ada kondisi darurat ini juga mereka hari-hari di jalanan. Nah, ini yang akan harusnya menjadi fokus pemerintah, bagaimana pemenuhan hak atas perumahan ini harus digencarkan, harus diperhatikan. Kondisi wabah ini seakan-akan membuka kebobrokan soal ketersediaan rumah yang cuma hanya dijadikan sebagai instrumen untuk akumulasi modal. Hanya orang-orang kaya, beberapa berita saya baca itu, perusahaan-perusahaan properti tetap membeli lahan-lahan baru pada saat pandemi ini. Jadi seharusnya dia menjadi kebutuhan dasar, rumah menjadi kebutuhan dasar, tapi karena ada komodifikasi dari hak atas hunian ini, sehingga banyak orang-orang yang tidak bisa memiliki rumah, padahal dia sangat penting di saat kondisi pandemi seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar kepada Mbak Elisa. Gitu. Dipersilakan teman-teman. Gak ada yang tanya ya, bagus deh. Sambil nunggu, mungkin kalau saya boleh nanya, ini solusinya apa sih, kayak contoh untuk tunawisma ya Mbak? Apakah kayak misalkan di Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman, kawasan pemukiman itu disediakan khusus masyarakat berpenghasilan rendah ya, dan juga ada rumah-rumah khusus bagi korban bencana. Nah, apalagi COVID ini sudah ditetapkan jadi bencana nasional. Nah, gimana sih selama ini pemenuhan masyarakat berpenghasilan rendah itu, dan juga adanya rumah khusus, ataupun sampai ke wacana soal perumahan rakyat ataupun perumahan sosial yang selama ini yang hendak dibangun. Apakah ini bisa menjadi jawaban gitu Mbak, dengan tadi backlog perumahan kita yang nggak pernah terpenuhi tiap tahunnya gitu. Jadi ini apa? Kalau yang terkait huntara, istilah kan hunian sementara. Kalau misalnya di kebencanaan, nah
mengalihfungsikan bangunan-bangunan tertentu, bangunan publik atau misalnya kayak GOR, mungkin sekolah susah kali ya, atau balai latihan kerja. Jadi di Pemprov DKI kan punya asetnya banyak ya, contohnya, atau pemerintah apapun biasanya punya asetnya banyak, aset bangunan ataupun wisma haji, itu sebenarnya bisa dijadikan hunian sementara. Dan hunian sementara itu berdasarkan undang-undang maksimal 2 tahun. Nah, itu sebenarnya bisa untuk apa, masa darurat seperti ini gitu. Jadi misalnya selama 6 bulan dia tinggal di hunian sementara yang dikelola oleh pemerintah, dengan memperhatikan apa, unsur-unsur hak atas hunian layak. Jadi memperhatikan infrastrukturnya ada, kamar mandinya cukup, airnya ada, listriknya juga ada, dan privasi dijaga. Nah, itu satu opsi yang harus segera dipenuhi untuk kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, terus Makassar, Semarang, yang di mana sudah menjadi epicenternya corona gitu. Yang memang saya yakin kota-kota itu biasanya banyak yang persentase orang-orang yang tinggal di rumah sewa. Itu satu sih yang harus segera dilakukan. Nah, kalau yang berikutnya itu saya rasa penting untuk ya tadi yang terkait soal hunian sewa maupun kos ataupun kontrakan, ya harus mulai memikirkan perlindungannya bagaimana. Karena gini, sepanjang sejarahnya namanya Indonesia, karena waktu yang kita kena Spanish flu dan sebagainya itu kan masih di bawah pemerintah kolonial ya, memang belum ada bencana non alam seperti ini gitu, yang jangka waktunya tuh berbulan-bulan pula gitu. Ini memang kita kasih juga kita juga paham bahwa ini pertama dan pemerintah mungkin nggak sanggup, dan itu kita harus tahu itu. Dan makanya kita bantuin mikir nih, ini kamu bolongnya di sini, ya ini kedepannya mesti ada perlindungan sewa, mekanismenya gimana kita pikirin sama-sama. Lalu kalau misalnya mau progresif, mau berani, ya udah, saya tuh lupa, sebelum acara ini saya lupa ngecek berapa sih tingkat hunian apartemen yang kosong. Karena saya yang tahu tuh yang tahu tuh kantor tuh sekitar 1,2 juta meter persegi kantor tuh kosong di Jakarta, itu dari 2 tahun lalu. Jadi kan sangat besar tuh ruangan kosong, dan apartemen juga sama. Nah, itu bisa ketahuan tuh berapa puluh ribu unit apartemen yang kosong karena dia cuma jadi model finansialisasi. Ya kalau pemerintahnya progresif dan ini ya tunawisma tinggal di situnya dulu sebentar. Kan tuh dia sudah berpindah tangan, sudah dibeli juga dan tidak ada ruginya gitu, dan tidak ada kerugian secara finansial bagi pemilik rumahnya. Paling ya negara bisa bayarin listriknya lah, airnya lah, tapi minimal apartemen yang kosong dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan juga untuk merumahkan tunawisma yang dadakan muncul ini karena masalah dampak sosial dan ekonomi dari pandemik. Gitu. Coba kita lihat ada yang berani nggak ya? Kita bisa bikin petisi nih, kita tuntut apartemen yang kosong untuk digunakan untuk tunawisma gitu misalnya. Suaranya kok hilang lagi ya? Bisa dengar, Mbak? Ya, tadi sempat hilang. Oke. Iya, jadi praktik-praktik best practice-nya negara-negara lain tuh khusus tunawisma, mereka malahan sudah menyiapkan hotel berbintang 5, bintang 4, bintang 3 juga untuk ditempatin sama tunawisma gitu. Nah, ya walaupun di kita baru nyediain GOR, ya dan itu juga harus diperhatikan diperhatikan prinsip-prinsip hunian layaknya kan. Nah ini ada yang nanya nih, Mbak. Bagaimana kemudian menjamin keamanan pemilik kos kontrakan yang juga berada pada kelas menengah bawah? Dan ada banyak juga orang tua yang masih menanggung biaya hidup anak yang sudah berkeluarga. Ini saya kurang paham yang soal orang tuanya. Tapi intinya sebenarnya sama ya di sini ya, bahwa pemilik kos-kosan ini
Nah, ini juga yang harusnya diperbaiki dalam mekanisme cost dan kontrak. Jadi gini, kenapa akhirnya sebentar sih, karena saya pakai handphone sekarang jadi agak ribet. Kenapa akhirnya kayak Berlin dan sebagainya itu bisa membuat moratorium terkait sewa ini? Itu karena pemilik rumah sewa ataupun caretaker-nya dia mendapatkan subsidi negara supaya harganya itu terjangkau pada saat diberikan kepada konsumennya. Nah, kalau misalnya sekarang mau memperbaiki nih mekanisme hubungan antara pemilik kos, pemilik kontrakan ataupun apapun namanya dengan si penyewa dan negara, itu juga harusnya diperbaiki juga. Apakah dalam hal ini kalau negara mau campur tangan ke urusan kos dan kontrakan, itu juga memberikan subsidi kepada si pemilik kosnya itu supaya memastikan huniannya layak gitu. Supaya memastikan nggak ada kejadian, kalau misalnya ingat sekitar 6 bulan lalu ada tuh kos-kosan di Tambora yang ukurannya 2x2 dan tinggi plafonnya itu cuma 1,5 meter. Jadi orang cuma masuk ke dalam lalu untuk tidur aja. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Nah, kalau negaranya masuk, dia kasih subsidi ya carrot and stick seperti biasa. Dia pastikan ada aturan untuk bangun kontrakan, kos-kosan, subsidi supaya tidak ada kejadian lagi seperti itu. Itu bisa dipikirkan sekarang. Mekanismenya apa sih seharusnya hubungannya? Nah, tapi kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang oleh negara, kalau misalnya sampai uang negara masuk ke situ, maka negara biasanya perlu justifikasi nih, kenapa APBD gue harus masuk bayarin kos-kosan kamu supaya kamu nggak kolaps karena kamu adalah dari kelas menengah bawah nih pemilik kos-kosannya. Nah, negaranya tuh nggak punya datanya. Ya, sekarang kita tahu sendiri bansos kacau balau karena pendatanya jelek. Nah, jadi saat ini sayang sekali kayaknya kita nggak bisa terlalu berharap banyak sama si negara. Dalam artian kalau misalnya mengharapin negara ngasih subsidi kepada pemilik kos itu. Menurut saya ya, karena dengan kekacauan pendataan bansos dan apa segala macamnya itu akan susah kalau misalnya mereka ditambah lagi pendataan kos-kosan dan kontrakan yang membutuhkan. Jadi bagi saya saat ini paling memungkinkan dengan kemampuan negara yang anggarannya pas-pasan karena masih 4 atau 5 bulan pertama dan pajaknya pasti akan sedikit, yaitu alih fungsi berbagai macam bangunan publik. Memang akhirnya si pemilik kontrakan atau kos-kosan mungkin akan mengalami pengurangan penghasilan. Cuma di saat bersamaan juga karena orangnya sudah pergi juga, dia juga tidak perlu bayar air dan listrik, beban air dan listrik gitu. Jadi dia juga berkurang yang perlu dibayar. Akhirnya yang tinggal di kos-kosan dan kontrakannya itu adalah orang-orang yang memang mungkin masih dapat penghasilan gitu. Nah, tapi orang yang tidak punya penghasilan, dia sebaiknya dia tinggal di tempat di mana dia di gor itu gitu, ataupun apapun namanya fasilitas publik ya. Karena pada saat dia pindah dan ditanggung oleh negara, dia nggak usah mikir lagi, gue perlu bayar kontrakan atau gue harus bayar makan gitu, atau dan dia nggak usah mikirin soal listrik dan PAM, setidaknya untuk dalam tempo waktu tertentu gitu. Itu sih kalau pandangan saya. Tapi saya kurang begitu. Nah, mahasiswa, pengaduan yang kami buka itu juga ada banyak mahasiswa yang bilang tidak mampu bayar kos karena orang tuanya juga tidak memberikan mengirimkan uang lagi. Itu makin menyedihkan sih. Apalagi saya melihat sebenarnya universitas seharusnya juga memperhatikan hal itu ya. Dan universitas bisa jadi berlaku seperti negara gitu. Apakah dia bisa mengalihfungsikan beberapa bangunannya? Kalau juga kegiatan perkuliahannya juga bukan di kampus lagi kan? Jadi kan berarti ada kelas-kelas yang kosong. Kenapa nggak kelas-kelas kosong itu dialihfungsikan sehingga orang-orang yang nggak mampu bayar kos sementara ini dia tinggal di kampus dulu gitu? Itu juga bisa gitu. Untuk sementara ya, karena ini kan kita bicara soal dampak sosial sementara. Apalagi ya. Nah, itu tadi saya baru menjawab itu ya. Sebentar. Ini saya baca dari komennya aja atau gimana? Saya bacain aja, Mbak. Oh, oke. Saya aja yang bacain. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Hasid Sahid. Di ada sebuah masalah pada suatu daerah, kasus adalah sengketa tanah buat pembangunan rel kereta di Sulsel. Warga menolak memberikan tanahnya untuk pembangunan tersebut karena harga jual dari pemerintah yang rendah, dengan harga 95 per meter.
Bila tanah tersebut dijual ke pemerintah dengan harga tersebut, maka masyarakat tersebut tidak bisa beli rumah baru. Maksudnya, Mm-mm. Hmm, ya ini bahayanya Omnibus Law sih. Kalau di Omnibus Law tuh mekanisme apa namanya alih fungsi lahan seperti dan alih fungsi kepemilikan lahan seperti ini jadi makin mudah. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan Sulsel, saya nggak tahu apakah sudah didampingi oleh LBH. Ada nggak sih LBH Sulsel? Ada kali ya? Saya juga nggak tahu di Makassar apakah ada LBH atau tidak. Ini sebenarnya kan ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 itu tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Itu tetap harus mengikuti mekanisme seperti itu. Dan kalau yang kayak gini sebaiknya didampingi oleh LBH aja, karena harus melalui appraisal gitu. Harus nggak bisa harganya setengah pihak dari pihak salah satu pihak. Dan mekanisme pengadilan itu yang memutuskan nanti terakhirnya gimana. Dan salah satu pembuktiannya biasanya dari appraisal itu, penghitungan. oke, Ini kayak LBH aja. LBH. Dari Kirana Anjani nih Mbak, pertanyaan saya mungkin agak sedikit di luar konteks COVID, karena tadi tertarik dengan konsep hak atas hunian. Saya ingin tanya terkait fenomena banyaknya rumah atau ruko mewah kosong, terutama di kota-kota satelit Jakarta, contohnya Tangerang Selatan dan Tangerang Kota dengan developer-developer raksasa yang terus membangun rumah. Kebanyakan kalau dilihat ya rumahnya banyak juga yang kosong, tapi sepertinya pembangunan juga tidak berhenti. Jika dilihat dari sudut pandang urban studies atau hak atas hunian misalnya, apa yang menyebabkan fenomena ini? Apakah finansialisasi tadi? Lalu apa peran negara yang menyebabkan permasalahan semacam ini? Apa yang dilakukan atau apa yang dia tidak lakukan? Terima kasih. Jadi ada beberapa jawaban sih, dan sangat tergantung dari jenis developernya. Jadi contohnya Lipo. Lipo itu menjual apa yang disebut sebagai real estate investment trust. Dan produk itu dia kemas adalah produk-produk barang jualan dia. Entah itu orangnya beli atau enggak, itu enggak relevan. Jadi contohnya misalnya mall, lalu ada rumah-rumahnya dikemas sebagai satu produk investasi dan dia jual di saham, di pasar saham dia. Dan setahu saya Lipo itu salah satu menjualnya di Bursa Efek di Singapura. Nah, itu bisa akhirnya menjadi produk. Dia harus terus membangun karena dia harus menjual rate itu di produk di pasar saham di luar negeri itu. Apakah dia dihuni atau enggak, itu bisa jadi enggak relevan gitu. Karena yang dinilai oleh calon investor itu adalah potensinya ke depannya seperti apa. Nah, ini yang menyebabkan mekanisme yang tadi kamu bilang itu, yang bahwa ada rumah kosong dan sebagainya. Karena nggak relevan apakah rumah itu dihuni atau tidak. Karena yang dicari adalah kenaikan harganya, valuasinya. Semakin tinggi valuasinya, asetnya semakin besar, dan itu yang dicari gitu. Dihuni apa enggak jadi nggak relevan di sini. Nah, dan hal yang lain misalnya gini, harga tanah juga perlu dinaikkan kan. Jadi misalnya gini, urbanisasi di Indonesia itu beda dengan urbanisasi di Eropa. Urbanisasi di Eropa itu terjadi karena revolusi industri, di mana kota menjadi dia ada pabrik di kota dan akhirnya tenaga kerja datang ke pabrik tersebut yang di kota, dan terjadi akumulasi kegiatan perkotaan. Nah, itu yang biasa terjadi di Eropa, di Amerika, lalu di Jepang juga, di Cina juga demikian. Tetapi kalau di Indonesia itu enggak, terutama di kota-kota di Jabodetabek dan Jawa gitu. Di sana di sini urbanisasi terjadi akibat perubahan fungsi lahan yang tadinya pertanian atau apapun menjadi tanah untuk perumahan. Nah, ini juga mekanisme yang lain, dan ini didorong oleh hasrat untuk meningkatkan harga jual tanahnya gitu. Begitu sudah ada infrastruktur, misalnya ada kereta cepat atau apapun, langsung kan.
Mekarta atau apa atau 3.000-an hektar punya developer dari Cina itu ada di daerah Karawang dan sebagainya. Itu demi menaikkan harga tanahnya itu. Nah, begitu harga tanahnya dia naik, maka karena dia tersambung dengan dengan bursa efek dan sebagainya, maka harga sahamnya juga naik gitu. Nah, itu kaitannya yang sebenarnya tidak ada hubungannya lagi, sekali lagi apakah itu tadi dihuni atau enggak, atau cuma jadi program cuma jadi sarana investasi orang jual beli dan sebagainya, itu nggak relevan gitu. Nah, apa sih yang dilakukan pemerintah? Ya hampir nggak ada. Dalam artian gini, malah mereka malah mau merelaksasi kan, relaksasi lewat omnibus law. Dalam beberapa pasal omnibus law itu ada memungkinkan swasta untuk membuat kota mandiri, di mana pengelolaan juga mandiri. Jadi kayak kasus Sentul City dengan sengketa airnya itu bisa akan terjadi makin banyak. Lalu selain itu juga kemudahan juga diberikan kepada developer lewat fasilitas kredit murah atau fasilitas selisih kredit yang dibayarkan oleh APBN gitu. Nah, itu ada di situ semua. Nah, tapi mekanisme kayak perpajakan misalnya, apakah ada inventarisasi orang ini sudah punya rumah berapa banyak lalu pajaknya lebih besar, itu sampai sekarang tuh tidak dilakukan dengan maksimal. Biasanya untuk menekan finansialisasi, mekanisme yang pertama kali dipakai itu tuh pajak. Rumah kedua, rumah ketiga itu bisa dikenai pajak yang sangat besar, akhirnya mengurangi orang untuk niat orang untuk membeli rumah kedua dan ketiga. Cuma di sini nggak dilakukan gitu. Besaran pajak rumah kedua dan rumah ketiga itu nggak terlalu besar, nggak terlalu signifikan, malah lebih efisien, lebih bagus pembatasan kendaraan, pembelian kendaraan kedua dan ketiga dibandingkan yang rumah. Dan ini juga dilematis buat kota-kota kayak Jakarta. Jakarta itu penghasilan pajaknya 50 triliun. Kalau misalnya kita nggak ada COVID, target Jakarta untuk dapat penghasilan dari pajak itu 50 triliun. Itu berarti 60% dari APBD mereka. Nah, dan sekitar 60%-nya asalnya dari PBB dan semua pajak yang terkait dengan bangunan. Semakin banyak transaksi, yang dapat untung juga kota gitu, Pemprov DKI. Lalu semakin tinggi harga tanah, yang dapat untung juga Pemprov DKI. Jadi negara mendapat keuntungan dari itu. Dan gak heran aja kalau misalnya negara membiarkan itu, karena nanti akhirnya masuk ke pajak gitu. Nah, ini yang udah kayak buah si malakama nih. Kalau misalnya dan ini juga terjadi di kota Tangsel dan sebagainya. Yang sayangnya justru untuk kasus Tangsel, Tangerang, saya tuh bingung kenapa NJOP di sana sangat rendah gitu dibandingkan dengan DKI. Minimal kan DKI uangnya dari pajak tuh masuk tuh ke APBD, tapi nggak demikian di Tangsel, di kayak Bintaro dan sebagainya. Pajaknya jauh lebih rendah, makanya APBD mereka selalu rendah. Surabaya juga, walaupun harga rumah Citra Surabaya bisa 10M dan sebagainya, APBD mereka cuma 10 triliun gitu. Penerimaan dari pajak dari propertinya juga rendah gitu. Nah, ini malah aneh gitu. DKI sekalinya minimal dia masih dapat manfaat pajak, tapi ada daerah-daerah yang sangat potensial itu malah justru pajaknya nggak ada. Jadi kesimpulannya negara belum melakukan apa-apa dan akhirnya kita udah jatuh ke timpa tangga, kita nggak dapat benefit dari pajak yang masuk ke negara yang terkait soal finansialisasi properti itu. Jadi yang harus bikin sesi sendiri sih untuk memahami betapa rumitnya finansialisasi itu. Ya. Oke, lanjut. Sore dari Mbak Silvan Matrama. Sore izin bertanya, saya seorang mahasiswa yang harus tetap membayar biaya pembangunan BPP kuliah di tengah pandemi. Saya tidak rela jika uang saya bayarkan itu tidak dipergunakan. Dalam artian gedung yang telah saya bayar tidak dipergunakan ke kuliah online. Apakah kita bisa mendesak pemerintah untuk memakai gedung kuliah untuk tunawisma? Saya lebih rela gedung kuliah saya dipakai oleh tunawisma daripada sudah saya bayar lalu tidak dipakai. Terima kasih. Ya, kalau untuk universitas saya rasa yang ini ya, yang tadi kan nggak semua mahasiswa dari kelas menengah atas ya, itu ada yang orang tuanya pas-pasan, kerja informal dan sebagainya. Ya sebaiknya digunakan dulu untuk kepentingan mahasiswa. Kalau misalnya mau dialih fungsi jadi hunian, manfaatkan dulu untuk mahasiswa gitu.
saya rasa pasti ada mahasiswa yang nggak mampu bayar kos-kosan dan sebaiknya itu diurus oleh universitas. Saya setuju sih bahwa itu sebaiknya universitas juga mengurus mahasiswanya. Oke, lanjut dari Farhan Ahsani. Sore Mbak, pertanyaan saya cukup jauh dari kasus COVID ini. Penentuan kemampuan minimal pembiayaan hunian yang katanya 30% dari total pendapatan itu sebenarnya dari mana asalnya Mbak? Karena beberapa kali saya menemukan keberatan penghuni Rusunawa untuk membayar sewa yang harganya 30% dikali UMR wilayah Rusunawa tersebut. Apakah dimungkinkan ada perumusan yang berbeda antara maksimal kemampuan menyewa hunian dengan mencicil hunian? Itu sebenarnya dari ekonomi ya. Jadi ekonomi itu kan membuat struktur dari pengeluaran. Misalnya untuk makanan berapa persen, ini berapa persen, akhirnya dikeluar range lah untuk keperluan hunian tuh 30%. Nah, tapi hunian itu nggak cuma soal ini ya bayar sewa atau bayar cicilan atau apapun ya, tapi juga termasuk bayar air dan listrik, karena itu kan termasuk dalam komponen hunian gitu. Jadi memang untuk banyak kasus memang belum tentu ideal 30%, karena 30% itu yang dianggap ideal. Karena kalau enggak nanti nggak punya duit untuk nabung, nggak punya duit untuk apa, untuk bayar asuransi kesehatan misalnya, kalau misalnya belum ditanggung negara ya. Belum punya duit belum untuk bayar sekolah, nggak punya duit untuk bayar transportasi. Nah, makanya 30% itu udah sebenarnya ditekan sedemikian mungkin supaya kecil gitu, supaya masih mampu untuk punya fasilitas apa, tetap bisa nabung, tetap bisa makan dan sebagainya itu. Nah, tapi pada kenyataannya memang banyak sih, benar sih memang ada yang nggak mampu untuk bahkan mungkin komposisi sewa, bayar sewa dan listrik dan sebagainya itu sampai 50%. Nah, ini yang berarti yang salah itu ada dua hal. Satu, harga huniannya terlalu mahal atau harga komponen yang terkaitnya terlalu mahal. Dua, penghasilan orangnya terlalu rendah gitu. Itu biasanya kesalahannya dua itu. Nah, kalau kasusnya di Eropa apapun di Amerika, itu kasusnya karena harga huniannya terlalu mahal. Ditambah lagi gajinya pas dilihat-lihat orang-orang yang harus bayar sewa itu, kenaikan gajinya tuh juga sangat kecil gitu. Akhirnya dia nggak bisa mengejar harga kenaikan hunian itu. Jadi salahnya udah dua tuh. Nah, untuk kasus Indonesia bisa jadi dua-duanya, bisa jadi salah satu. Itu dan itu nggak bisa dibilang justifikasi karena salah satu. Bisa jadi dua-duanya juga gitu. Nah, ini memang 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 pada akhirnya untuk kasus Rusunawa eh, kebijakannya itu bukan soal cuma bangun aja dengan luasnya, tapi apakah lokasinya mendukung untuk peningkatan atau aktualisasi kegiatan ekonomi penghuninya, atau apakah biaya hidupnya bisa ditekan. Eh, Kalau misalnya harus ditekan, infrastruktur seperti apa yang harus disediakan oleh pemerintah gitu. Misalnya rusun Marunda atau rusun di Muara Baru itu sebenarnya dapat Transjakarta gratis. Tetapi kalau kita lihat lagi secara pelaksanaan, masa jam 6 sore udah nggak ada, layan terakhir cuma sampai jam 9 gitu misalnya. Atau ternyata jalannya cuma tiap 1 jam sekali atau 30 menit sekali. Ya, itu akhirnya membuat jadi nggak layak, akhirnya membuat orang yang tinggal di Marunda, walaupun transportasinya gratis, tapi pada akhirnya jadi jadi absurd gitu, nggak ada gunanya transportasi gratis itu karena ada banyak sekali ketentuan yang berlaku. Atau ternyata di Marunda walaupun ada Transjakarta gratis, kondisi jalannya sangat macet gitu. Akibatnya kalau mau sampai ke halte Tanjung Priok aja itu butuh waktu 1 jam, padahal jaraknya cuma 5 kilometer gitu. Nah, ini kan berarti ada masalah di situ. Jadi nggak bisa langsung dari dua komponen itu, begitu dua komponen itu dilihat, apakah dia gajinya terlalu kecil atau harga huniannya terlalu mahal, lalu dianalisa lagi, ini karena apa sebetulnya, diturunkan lagi. Baru saya bisa jawab, ataupun negara bisa jawab, apa solusi kebijakan apa yang seharusnya diambil. Oke. Gimana nih host Lokataru, Mas Pedro?
Udah lewat jam 5, apakah kita mau buka puasa mungkin? Ini juga. Udah nggak ada yang nanya. Oke. Nah, mungkin closing statement aja terakhir, Mbak. Apalagi kita, kayak tadi Mbak bilang bahwa ini pertama kali pemerintah Indonesia yang mungkin itu flu Spanyol adalah yang menangani kan pemerintah kolonial. Nah, dan ini pertama kali. Mungkin ke depannya khusus untuk hak atas hunian tuh pemerintah tuh harus kayak gimana gitu, Mbak? Harapan dan rekomendasinya mungkin apakah ini seakan-akan kan telah membuka tabir bahwa hak atas hunian kita itu memang nggak siap untuk menerima bencana-bencana, apalagi bencana non-alam seperti ini. Apalagi nanti kita mau pindah ibu kota baru. Narasi smart city itu apakah siap dengan mitigasi bencananya, apa juga siap seperti itu, Mbak? Ada nggak? Ya, sebenarnya kalau dibuat kayak gitu, untuk jawab itu butuh satu sesi lagi sih. Tapi kalau mungkin sekarang yang perlu dilakukan adalah secara cepat menangani dampak ekonomi sosial, terutama terkait soal hunian tadi. Minimal aja DKI punya nggak, atau kota-kota lain. Sekarang kan Surabaya udah PSBB ya, Tangerang juga, Tangerang Selatan juga, kota-kota yang Bekasi juga, Bekasi penduduknya 3 juta. Makassar juga mungkin segera kali. Itu mereka punya nggak sih data-data orang yang terancam, atau data-data orang yang kontrakan aja? Itu berarti kan itu bakal jadi calon ini mereka nih, calon tanggungan mereka itu dulu. Lalu yang kedua, ini sebenarnya tugasnya Bappenas ataupun pemerintah ya. Selama ini yang membuat RPJMN adalah Bappenas. Nah, di Bappenas itu hak atas hunian layak entah kenapa pada saat diturunkan jadi program, saya bingung, akhirnya jadi Kota Tapak Kumuh. Kota Tapak Kumuh itu adalah perbaikan sanitasi dan perbaikan infrastruktur dan perbaikan air sanitasi dan air gitu. Kan jauh banget tuh dari hak atas hunian layak, dia cuma ngurusin soal fisiknya itu. Nah, ini kalau kita ngelihat memang banyak sekali sih yang harus diperbaiki. Jadi nggak usah nunggu pandemik aja nih, banyak sekali yang harus diperbaiki terkait hunian ini. Pertama, negara harus punya target yang jelas, strategi pemenuhan hunian layak itu seperti apa, dan strategi ini bukan berarti saya harus bangun berapa banyak rumah, saya harus nyalin berapa kredit rumah, tapi juga termasuk mekanisme perlindungan terhadap orang yang sewa, memastikan tidak ada diskriminasi terhadap akses apapun, termasuk misalnya juga tidak ada diskriminasi terhadap LGBT, karena banyak kasus juga pengusiran terhadap LGBT di rumah kos dan sebagainya tanpa nunggu pandemik ya. Itu sebenarnya harus dirumuskan semuanya, dan sayangnya undang-undang perumahan kita tuh nggak mengurusi soal seperti itu. Jadi lihat, berarti harus revisi undang-undang. Jadi tanpa pandemik pun tetap harus dibongkar seperti itunya. Nah, yang jelas ibu kota baru karena dia dibangun dari kacamata negara yang berusaha mendapatkan keuntungan dari finansialisasi, ya otomatis tidak akan memenuhi itu. Nah, sebenarnya ibu kota baru itu manifestasi yang tadi disebutkan ditanyakan di pertanyaan pertama, kenapa ada yang kosong, apa segala macam. Karena ibu kota baru akan mengharapkan kapitalisasi keuntungan dari itu. Makanya yang ditarik adalah Tony Blair lah, siapa lagi, pangeran anak kedua dari siapa itu dan sebagainya. Karena dia mengharapkan valuasi dari itu. Itu sih, jadi secara jangka pendek itu harus memastikan orang-orang yang ngontrak ini atau untuk dapat kejelasan. Kalau misalnya secara jangka pendek juga harusnya Bank Indonesia sudah punya data orang-orang yang harus dapat relaksasi kredit perumahan yang saat ini sedang mencicil, harusnya juga udah punya data supaya mereka dapat kemudahan itu. Lalu juga ke depannya ya banyak sekali yang harus direvisi sih. Saya juga kadang-kadang nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang di masa yang terdekat ini, yang Omnibus Law-nya, kalau mau tetap buat Omnibus Law, bukan untuk demi cipta investasi, tapi cipta keadilan sosial gitu harusnya, dibalik gitu. Ya, kalau ajakan saya sih ke masyarakat sipil, ya udah kita bikin aja Omnibus Law versi masyarakat sipil untuk memastikan keadilan sosial, termasuk keadilan ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk untuk memastikan pemenuhan hak atas hunian layak. Ya kenapa enggak gitu.
Kan kesalahnya kita cuma kritikin pasal per pasal aja tuh. Ya udah bikin aja dulu omnibus law versi kita gitu, versi keadilan sosial atau apalah. Kenapa enggak gitu. Oke. Baik teman-teman, itulah akhir dari diskusi kita pada hari ini. Mungkin kesimpulan dari saya pertama bahwa harus kita sadari hak atas hunian layak itu sebagai kebutuhan dasar, sebagai hak asasi manusia sehingga melahirkan berbagai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, menghormati, dan memenuhinya. Yang kedua, di tengah pandemi ini prioritaskan kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, khususnya hak atas hunian, hak atas air, sanitasi, dan juga bantuan sosial kepada tunawisma, kepada mereka yang kesusahan dalam menyewa kontrakan ataupun kos-kosan. Jadi itu prioritasnya. Yang terakhir adalah kita merombak dari sisi undang-undang dan juga paradigma pendekatan pemerintah yang hanya melihat hunian sebagai atap dan dinding. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Mbak Elisa untuk diskusinya pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang telah hadir dan juga bertanya. Saya ucapkan selamat berbuka. Bagi yang berpuasa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat buka puasa sore semua.